topik yang pertama, yaitu bagaimana sih Pak sebenarnya sekarang situasi ekonomi Indonesia saat ini? Iya, jadi sebenarnya dalam kondisi hari ini ya, kita ini kan 2020 praktis boleh dibilang hampir 1 tahun ya, mulai dari Januari Maret doang kita ini boleh bebas. Lewat daripada itu kan concern kita, fokus kita semua teralihkan dengan kesehatan kita. Yang namanya sehat sehingga nggak boleh keluar rumah, itu dampaknya adalah secara bisnis tentunya orang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Ini adalah impact sekali. Nah, atas dasar ketidakpastian kapan virusnya pergi, itu orang jadi sadar bahwa pada saat ini dunia dalam keadaan punya ketidakpastian lebih tinggi. Di Indonesia juga sama, bahwa sebenarnya yang kata kunci kita adalah di memasuki 2021 itu uncertainty, adalah ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ya ketidakpastian kapan kita boleh berlaku normal. Ya, jadi di 2021 ketika kita mulai di bulan Januari ini gitu ya, kita kan sebenarnya bertanya, bener nih vaksinnya ada. Setelah vaksinnya ada, itu seberapa efektifnya? Ujung-ujungnya kita mau cari itu adalah kapan kita boleh beraktivitas secara normal. Agar apa? Kalau aktivitasnya normal, ekonominya kembali berputar dengan normal. Logikanya itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, yang namanya ketidakpastian, ini menarik nih. Ketidakpastian itu selalu direlatedkan dengan yang namanya risiko. Sesuatu yang tidak pasti, itu biasanya dianggap risikonya tinggi. Iya nggak? Iya. Betul dong? Iya. Betul ya, arahnya ke situ Iya. ya. Nah, dan setiap krisis ya, kita akui bahwa kita dalam keadaan resesi. Kenapa? Karena 2 GDP penurunan negatif selama 2 kuartal, itu namanya resesi. Ya. Nah, kita sudah dalam fase itu gitu ya. Nah, itu adalah ketidakpastiannya tinggi. Jadi buat hari ini, mungkin sebenarnya Anda harus kembali mengingat-ingat seperti tahun 2008. Mengingat-ingat kembali seperti tahun 98. Yang kita selalu tanyakan adalah ketidakpastian kapan ini berakhir. Sama 98, waktu dolar babak belur, bank pada dilikuidasi. Saya waktu itu masih kelas 6 SD, Mbak. Waktu kerusuhan tuh Jakarta, saya kelas 6 SD. Saya nggak tahu mesti ngapain. Saya cuma nontonin aja, rumah saya di daerah Jakarta Pusat, kiri berasap, kanan berasap. Kita nggak tahu apa-apa. Do nothing lah boleh dibilang. Itu tidak tahu kapan berakhirnya. Waktu dolar dari 2000 pindah sampai dengan puluhan ribu, ya terjadi kenaikan suku bunga yang gila-gilaan. Lalu 2008 saya mengalami kenapa? Karena saya 2008 itu saya udah umur 22 tahun. Dan saya sudah mengenal dunia keuangan pada saat itu. Saya ingat banget bahwa Bursa Efek Indonesia pun pada saat itu begitu buka, langsung turun. Dan nggak bisa diapain lagi. Itu terjadi berhari-hari loh. Jadi pada saat itu bagi orang yang trading for living, kalau kita di pasar derivatif kan enak ya. Beli bisa, jual dulu juga bisa. Jadi kita perdagangan 2 arah. Kalau di bursa saham kan nggak bisa. Kita kalau beli harus naik. Kalau turun ya bengong aja gitu. Harus jual dalam keadaan rugi, ibaratnya begitu ya. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat dengan kondisi 98 dan 2008, maka ya waktu 2008 pun kita juga nggak pernah tahu loh kapan itu akan berakhir. Sama seperti 2020 nih, 2021. Di 2021 nih, bener nggak nih berakhir di 2021? Bener nggak berakhirnya justru salah? Jadi 2022. Ya kan? Iya. Dan kita juga hati-hati loh, ini juga tambah sesuatu uncertainty baru gitu ya, yang mungkin akan menjadi pertimbangan adalah varian daripada virusnya sudah ada yang baru. Jadi kalau misalnya antivirusnya bisa diinjeksi kepada banyak orang lebih cepat daripada mutasi virusnya, maka kita akan nggak bertarung dengan virus yang lebih kuat. Tapi yang lucu adalah di Amerika muncul varian baru, di Eropa muncul varian baru. Kemarin di Jogja, kalau nggak salah itu, diinformasikan varian baru yang lagi mau diteliti gitu. Nah, itu adalah uncertainty. Jadi, biasanya dalam kondisi uncertainty ini, orang itu jadi sadar, risiko tinggi ya dalam keuangan. Ada analogi yang di situ yang sebenarnya menurut saya adalah analogi yang salah. Kok Ryan salah? Udah pidato panjang lebar dari tadi, gimana ngomong yang salah? Begini, saya mau tanya Mbak, kita pinggirin dulu. Waktu kita datang ke sini atau Mbak nanti akan pulang, ada suatu kepastian nggak bahwa kita pasti bisa sampai rumah dengan selamat? Gak ada sih. Nggak ada dong? Iya. Nggak ada ya? Iya. Oke.
waktu kita tahun lalu 2020 kita lewatin lah, sama-sama nggak pasti semua ya. 2019 emang ada orang yang punya kepastian bahwa pada tahun 2019 dia akan sukses? Nggak ada juga. Berarti sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang namanya ketidakpastian itu bukan terjadi pada saat ini di 2021 ini kapan virusnya pulih, virusnya selesai. Itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dalam saya duduk di sini, buat teman-teman semua yang sedang live, sama kondisinya. Ya. Jadi ketidakpastian dan risiko itu selalu ada. Bedanya adalah bisa diukur atau enggak. Risiko terukur sama risiko tidak terukur. Nah, ini justru yang penting nih. Di 2021, Anda itu sudah mengukur risikonya apa saja. Orang itu bicara risikonya tinggi. Selalu ngomong gitu tuh. Ketidaktahuan itu kan membuat orang jadi risiko tinggi. Contoh, saya tanya sama Mbak. Mbak, kalau misalnya punya adik kecil gitu ya, umur 3-4 tahun. Kira-kira kalau dikasih pisau, risiko tinggi, risiko rendah? Tinggi. Tinggi. Ya. Iya dong. Nah, sekarang kalau Mbak misalnya jago masak. Ya, biasa kan kalau wanita kan jago masak ya. Megang pisau, risiko tinggi, risiko rendah? Rendah. Nanti dulu. Tergantung sih. Tergantung ada di mana. Kalau di dapur risiko rendah. Kalau ada di kamar tidur ya kan ternyata ada pacarnya. Wah, jangan di kamar tidur, di mana lagi? Wah, karena lagi berantem kok jadi risiko tinggi, bener nggak? Yeah. Jadi itu yang disebut dengan mengukur risiko. Jadi hari ini pesannya adalah di 2021. Yes, betul. Kalau ditanya, Ryan, apakah pada saat ini kita sudah pulih? Lihatnya di mana nih? Oh, kalau kita ngelihat indeks global, S&P 500, Nasdaq 100, ya, DJIA, Dow Jones Industrial Average 30, ya, itu udah naik mana? Udah naik ke bulan. Mau kita berarti bisa bilang gini dong, loh berarti udah pulih dong. Gimana udah pulih? Orang kemarin aja presidennya diblokir di Twitter kok, bener nggak? Berarti kan masih bumi gonjang gaji kan? Iya. Kok sudah pulih? Jadi sudah pulih atau belum nih Ren? Korset kan bingung ya? Iya. Nah itu uncertainty. Oke, berarti Gitu itu loh. juga nggak cuma hanya di Indonesia ya Pak? Yes. Emang mempengaruhi juga dunia. Oh iya sama, sekarang saya tarik Indonesia. Begitu tiba-tiba nih Senin besok itu kan kembali namanya apa namanya PSBB diperketat ya? Iya. Bukan lah, tapi PSBB Jawa Bali namanya kali ya. 25% Oh. ya, rumah ibadah cuma 50%. Iya. Semua dibatasi ya. Iya. Hanya yang berhubungan dengan aspek kehidupan konsumsi sehari-hari dan kesehatan yang tetap dijalankan tapi dengan berbagai macam jenis protokol kesehatan kan. Iya. Itu kan sebenarnya kembali lagi kayak kita di riset di bulan Maret kan. Mm-mm. Berarti Anda bilang gini, waduh, bisa balik lagi nih bulan Maret nih. Iya, Uncertainty kan? betul. Itu namanya kita diminta untuk mengukur resiko. Ya. Resiko itu mau diukurnya sejauh mana nih? Sampai dalam skala paranoid parah, atau kita memang tahu itu kejadian, tapi kita proteksi buat kita. Ini masih bisa dilanjut atau sudah langsung sesi 2 nih? Masih sesi 1? Masih satu Pak. Lanjut, oke, siap. Tapi ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oh, ada pertanyaan selanjutnya. Oke, Iya. siap. Boleh, ayo. Yang tadi tentang gimana dampaknya COVID ini ke dunia Pak, di apa ekonomi dunia itu bagaimana? Tadi kan udah kita bahas di Indonesia nih. Iya. Nah kalau misalnya kita tarik lagi juga ke dunia itu gimana Pak? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi, manusia itu boleh berencana, tapi pada akhirnya kadang-kadang nggak bisa rencananya jalan dengan baik banget. Kita sudah bilang, dari tahun 2018, 2019, ada orang yang bilang, wah, Ryan, kalau 98 krisis, 2008 krisis, 2018 krisis. Nggak krisis loh. Ya? Iya. 2018 enggak, 2019 krisis. Enggak loh. Betul ya? Masuk 2020 yang krisis. Ya. Betul ya? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada ketidakpastian, ditambah kita tidak pernah bisa tahu datang awal muasal krisisnya datang dari mana. Ternyata datangnya dari COVID, dari pandemi. Betul ya? Ya. Nah, COVID ini beda dengan krisis keuangan. Kalau krisis keuangan itu kadang-kadang dampaknya itu hanya strike pada beberapa bagian. Ya. Tapi kalau krisisnya adalah didatangkan dari penyakit, maka ini akan menghajar seluruh aspek kehidupan. Menghajar loh. Ya. Kenapa? Karena kan semua orang tidak dikecualikan loh ya. Iya. Oh Mbak, karena Mbak adalah petugas medis, gak usah pakai masker lah. Enggak, justru malah pakai masker. Iya. Ya. Dan Mas, kalau Mas ini ternyata badannya berotot, berarti Mas ini sehat, berarti tetap boleh bekerja. Nggak boleh gitu juga, gitu ya. Jadi artinya kan dipukul sama rata semua kan. Nah, jadi di dunia ini dalam kondisi yang sama.
Kita justru pada hari ini menurut saya, kalau Anda sadar bahwa ini adalah krisis paling adil Bapak Ibu. Krisis paling adil. Dirasakan oleh semua orang. Hmm. Kalau enggak kan krisisnya terjadi di Indonesia doang. Iya. Tahun 98 krisis itu terjadi karena dihantam sama Soros kan. Des masuk Thailand, deng batnya hancur babak belur, disikat masuk ke Malaysia, sikat masuk ke Indonesia kan. Bener ya? Iya. Krisisnya nggak adil. Asia Tenggara doang yang dihajar. Hmm. Berarti boleh dibilang orang-orang yang orang yang di Asia Tenggara yang siap pada krisis pada saat itulah yang akan jadi pemenang. Betul. 2008 agak adil. Kalau 98 nggak adil, 2008 agak adil. Kok bisa agak adil, Red? Karena yang sakit dari negara besarnya di dunia, Amerika, subprime mortgage. Itu kan adalah suatu bukti kelemahan dari yang namanya cetak duit kebangetan. Ya kan? Amerika itu cetak duit kebangetan tuh, buat perang, invasi segala macam tuh. Jeder langsung kena 2008 karena apa? Bubble. Yang kena bubble-nya properti. Ya, properti kan sebenarnya barang investasi yang paling tidak liquid. Kalau saya beli saham, saya beli emas. Kalau saham, saya bisa jual kapanpun. Kalau emas, saya tinggal pergi ke toko emas dijual, betul? Iya. Kalau saya beli properti, saya mau jual sekarang, nanti dulu. Yang beli ada nggak? Iya. Ya, itu 2008. Adil apa nggak? Rada adil. Semua kena. Karena engkongnya yang sakit, ibarat gitu ya. Nah, kalau di 2020 beda. Semuanya sama rata. Semua sama rata. Yang lagi stereng aja yang paling kuat banget ekonomi negara di dunia, Cina, duluan malah kena Wuhan, betul ya? Iya. Berarti kan dia bumi goncang ganti duluan ya? Tiba-tiba merebak ke semua gitu ya? Ya, yang sama meskipun sudah ada suatu literasinya bahwa Cina sudah men-state bahwa bukan datang dari asal muasalnya dari sana gitu, tapi dari sebelumnya sudah ada virus itu gitu. Tapi kita jadi adil semua. Jadi, kalau Anda mau merasakan krisis paling adil, 2020 adalah krisis paling adil Bapak Ibu. Yang mana orang yang siap itu yang bisa, karena kita ibaratnya ke krisis itu ada riset dari nol, Mbak. Mulai dari nol lagi ya gitu ya. Sama kalau kita kayak Idul Fitri gitu kan ya, kita mulai dari nol lagi. Ini kita sama-sama di riset dari nol, tapi bukan di riset dari nol Asia Tenggara saja, bukan di riset dari nol sebagian daripada negara-negara aja, tapi dari seluruh dunia. Iya. Jadi impact-nya semua. Tapi kalau saya selalu pesannya positif. Ini riset dari nol, sama-sama adil dari nol semua. Anda preparable apa enggak nih? Oh, enggak preparean ya. Ya. Selesai duluan gitu ya. Betul. Iya, kira-kira gitu. Berarti kalau misalnya kemarin nih yang COVID ini berpengaruh banyak nggak Pak terhadap pemilu Amerika Serikat yang kemarin dan juga terhadap Federal Reserve dan kebijakan stimulus bank sentral terhadap mata uang asing itu gimana? Oke, ini good point nih. Ini pertanyaan ringan langsung berat ini, mantap juga nih pertanyaannya. Oke. Jadi begini, sebenarnya di dunia ya, kalau saya melihat di Amerika gitu ya, saya jamin dan garansi, mau siapapun yang jadi presiden, jurusnya tetap sama. Bedanya adalah lebih gede atau lebih kecil. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi menurut saya, dari tren yang pernah terjadi, Amerika mau presidennya yang poninya keren, Presiden Donald Trump, ataupun Joe Biden, dua-duanya pasti akan melakukan kebijakan yang kurang lebih sama, yaitu print the money, quantitative easing. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena itu bukan agenda dari partainya, tapi itu sudah agenda dari Fed-nya, the Fed-nya. Untuk menyelesaikan masalah apa sih? Untuk menyelesaikan masalah perlambatan ekonomi. Sebenarnya Amerika sebelum daripada Donald Trump, ekonominya sudah melambat. Donald Trump masuk, berusaha ajak gelut semua orang. Meksiko dihantam, Cina diajak gelut gitu. Nah, itu sebenarnya membuat perekonomian Amerika ini sebenarnya kalau kita mau lihat Amerika saja jadi flattening the curve. Jadi dia sudah mulai bisa struggling gitu ya. Tapi tetap saja begitu dihantam lagi sama pandemi ini, itu kan jadi rontok lagi dong. Konsumsinya turun kan. Bagaimana caranya agar konsumsinya naik? Resep paling common sense yang akan dilakukan oleh sebuah pemangku jabatan yang bisa mengontrol perekonomian suatu negara. Gampang. Bagi-bagi duit. Jadi dampak daripada perpolitikan itu sebenarnya jadi tidak bisa kita ukur karena adanya pandemi ini. Menurut saya pribadi ya. Tapi menurut saya kebijakan ekonominya nggak akan beda. Jadi terus sama ya Pak? Ya andaikan Donald Trump yang naik ataupun
Biden yang naik, Hmm. itu nggak akan jauh beda. Bahkan kalau saya pribadi ya, Joe Biden yang naik itu lebih gampang dibaca. Hmm. Kok bisa? Loh, Joe Biden ini kan alumninya 2008. Hmm. Nih kan dari Barack Obama kan. Jadi pattern yang akan terjadi itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena pada akhirnya orang itu akan lebih mudah belajar dari sejarah. Hmm. Jadi kalau saya melihat dari Amerika ini sebenarnya dengan pandemi gitu ya, kebijakan quantitative easing dia akan jalankan. Terbukti apa? Lah itu orang usahanya belum pulih, harga sahamnya udah ke langit ketujuh. Berarti kan ini kan nggak sinkron kan ya? Iya. Kan yang namanya yang namanya membeli saham adalah membeli perusahaan. Iya. Berarti kalau perusahaannya bagus bisa dibeli. Lah orang perusahaannya lagi mau dagang aja lagi bingung, tapi harga sahamnya naik. Berarti kan logikanya begini. Itu kenapa dibeli? Kan gitu ya? Iya. Kenapa semua orang beli? Karena orang punya duit dari kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgarnya itu bukan dipakai spending. Orang Amerika tuh tidak dipakai spending secara langsung, tapi dia banyak invest juga. Kenapa? Karena secara literasi lebih baik ya. lebih baik. Jadi dia invest. Lalu kalau orang Indonesia nih tiba-tiba nih dari sini nih di gedung ini saya lempar duit nih 200 miliar, shot pindah ke sana. Datang. Kira-kira orang yang ngumpulin uang di bawah itu bakal pergi kemana? Ke mall. Terus Jalan-jalan. jalan-jalan, terus mana urus yang namanya PSBB ya, bener gak? Iya. Iya bener gak? Karena tiba-tiba kan dari orang lapar nggak punya Iya. duit, tiba-tiba punya duit, berarti dia akan spending powernya jadi naik Betul. dong. Ya. Nah itu nggak terjadi kalau orang yang memiliki kemapanan kecerdasan finansial yang lebih, begitu dia terima, itu tidak semuanya full power dikonsum, tapi sebagian diinvest. Oke. Kalau yang investment mindsetnya lebih kacau lagi, begitu terima duit diinvest semua. Iya. Diinvest semua. Nah itu yang membuat kembali lagi bulat. Jadi akhirnya itu yang terjadi di Amerika pada saat ini. Kira-kira Oke. begitu. Menarik ya, Pak. Iya Jadi menarik. emang mereka juga kan udah punya literasi keuangan yang baik juga, jadi mungkin cara spend money-nya juga beda. Lebih baik sih. Lebih Maksudnya baik, kalau ya. baik tidak, tapi lebih baik. Karena Oke. ketika saya presentasikan ini gitu ya, banyak teman-teman yang ada di Amerika, di US juga menentang konsep ini. Dia mengatakan bahwa Ren nggak serta-merta kayak gitu loh. Iya sih, nggak serta-merta betul. Tapi data statistikmu tidak bisa mengatakan begitu. Saya bilang, data statistiknya tidak bisa berbohong. Pertanyaan saya cuma satu, bagaimana caranya harga saham perusahaan bisa naik? Ketika perusahaannya pun lagi bingung bagaimana cara jualannya. Gitu ya maksudnya ya. Iya. Bisa saya jualannya normal, harga sahamnya bisa melejit naik terus. Logikanya itu orang beli apa ya? Kenapa dia beli gitu ya? Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Menarik, Pak. Untuk topik pertamanya cukup berat dan ya tapi tercerahkan lah.